Audio check, music check, rolling. Podcast LMPI Ngopsi start in 5, 4, 3, 2, 1. Halo Psikofans, balik lagi nih bersama kita di podcast Ngopsi persembahan dari LMPI Wilayah 3. Jadi sebelum ke pembahasan, kita kenalan dulu yuk. Kalau di episode sebelumnya kan ditemani oleh Fauzi nih. Nah, sekarang aku bakal nemenin kalian di episode 3. Perkenalkan, namaku Ananda, dan aku mau ngajak kalian buat ngebahas mengenai self-diagnose. Mengenai self-diagnose sendiri, kayaknya udah lazim banget deh di era serba canggih sekarang. Karena kan apa-apa sekarang serba internet. Mau ngirim pesan ke doi, gak perlu tuh capek-capek nulis surat, terus nyelipin suratnya ke tas doi secara diam-diam. Ya tinggal pakai sosial media aja buat ngechat doi siang, malam, ya sampai bosan lah tuh. Nah, pasti dari kalian pernah kan cari informasi lewat internet? Bahkan mencari keluhan kalian di internet. Ya lewat portal-portal kesehatan gitu. Katanya sih dari gejala yang kita alami itu kita ngalamin depresi dan lain sebagainya. Mungkin dari kalian ada nih yang langsung percaya dengan apa yang kalian dapat dari internet itu, tanpa ada keinginan buat validasi ke psikolog maupun ke psikiater. Kalau ada nih dari kalian yang kayak gitu, bisa dibilang kalian melakukan yang namanya self-diagnose. Dan buat kalian nih yang gemar banget ngelakuin yang namanya self-diagnose ini, kalian juga bisa disebut sebagai cyberchondria. Bentar. Aduh, apalagi sih itu? Ya, pokoknya gitulah. Aku sebenarnya ngelarang kalian nih buat melakukan yang namanya self-diagnose ini. Kenapa? Karena self-diagnose ini bahaya banget. Entah itu bagi kesehatan mental dan fisik kita semua. Soalnya mendiagnosis itu bukan suatu hal yang mudah. Kayak mie instan, tinggal rebus air, udah deh kelar. Para ahli seperti psikolog dan psikiater akan mempertimbangkan banyak hal, seperti gejala, keluhan, riwayat kesehatan, dan faktor lain buat mendiagnosis pasien atau klien. Nah, gak sesimpel bikin mie instan kan? Gak sesimpel ngerebus air terus kelar. Ya, karena kan biar gimana pun nih, sesuatu yang instan itu kan gak bagus. Kayak mie instan tadi, itu kan gak bagus juga kalau dikonsumsi setiap saat. Apalagi mendiagnosis diri kita sendiri secara instan. Make a sense gak? Kalau gak gitu gini aja deh. Kita ambil analogi aja ya. Ibarat kata nih, udah chattingan siang malam sama doi. Jalan bareng juga, nonton bareng, apalagi kitanya mikir nih, doi ini mau nih sama kita. Kalau di internet juga bilang kalau doi itu menunjukkan gejala-gejala jatuh cinta. Waktu lihat Instagram pun ada nih fun fact yang bilang kalau doi ini ya emang jatuh cinta sama kita. Taunya dia besok bilang kayak gini, kita temenan aja ya. Waduh, taunya dia gak ada perasaan apa-apa sama kita. Bahaya kan buat reputasi kita. Pada udah cerita lagi kesana sini, taunya gak bener. Ya mau ditaruh di mana lagi harga diri kita. Dan akhirnya kita stres. Nah, hal yang kayak gitu aja udah bahaya banget buat perasaan kita. Apalagi kalau kita salah dalam mentafsirkan gangguan yang ada di dalam jiwa kita. Karena kan kita gak ada keahlian nih di sana. Dan kita itu masih awam dengan informasi kayak gitu. Kayak tadi nih, misalnya kalian cari informasi di portal kesehatan. Kalau dilihat dari gejalanya sih, itu kayaknya aku ngalamin kecemasan deh. Kita nggak tahu aja nih kalau gangguan irama jantung, itu gejalanya mirip dengan gangguan kecemasan. Nah, kalau kalian ngediagnosis diri kalian sendiri, kan nggak bakalan tahu tuh kayak gitu. Dan yang fatalnya, hal ini bisa menyebabkan kesalahan dalam diagnosis. Dan karena nggak ada penanganan lebih lanjut, ya penyakit itu malah semakin parah. Kayak penyakit yang mirip gejalanya tadi itu,
Beda loh teman-teman penanganannya. Nggak sama. Perlu tindakan ahli buat nanganinnya. Serem kan kalau misalnya kita mendiagnosis diri kita sendiri, kita nggak tahu kebenarannya. Bukannya sembuh, malah tambah parah. Aduh, jangan sampai deh yang tadinya nabung buat beli tiket jalan-jalan, nonton bioskop sama doi, dan beli skincare, malah habis buat biaya berobat. Ya karena itu tadi, penyakitnya nggak segera ditangani sama ahlinya, dan malah milih mendiagnosis diri sendiri. Tapi dari kita kan kebanyakan bingung nih, mau ngunjungin yang mana, psikolog atau psikiater? Walaupun konsentrasi mereka ini sama, seperti penanganan, pencegahan, diagnosa, dan terapi, ya tapi mereka tetap ada sih perbedaannya. Kalau psikolog itu merupakan gelar yang diperoleh dari pendidikan profesi psikologi. Beda dong sama psikiater yang awalnya di kedokteran, yang kemudian mengambil spesialis kedokteran jiwa. Psikiater juga ada wewenang nih buat memberikan terapi obat-obatan. Ya, atau istilah medisnya itu farmakoterapi ke pasiennya. Sedangkan kalau psikolog ini penanganannya fokus kepada aspek sosial aja, seperti memberikan terapi psikologi atau istilah kerennya psikoterapi. Jadi, kalian bisa kok berkunjung dahulu ke psikolog. Ya, jika memang nih kalian membutuhkan penanganan yang lebih lanjut, psikolog bisa memberikan rujukan kepada psikiater. Karena kan pada umumnya nih, saat mengunjungi psikiater itu perlu ada rujukan terlebih dahulu, entah itu dari psikolog maupun dokter umum. Oke teman-teman, jadi jangan coba-coba ya buat diagnosis diri kalian sendiri. Bagi kalian yang udah terlanjur, gak apa-apa kok, karena gak ada kata terlambat buat ngunjungin ahli sekarang juga. Love yourself with undoing self-diagnose. Sayangilah diri kalian dengan tidak melakukan diagnosis mandiri. Oke, cukup sekian podcast kali ini. Buat kalian yang mau request materi yang akan kita bahas di podcast, kalian bisa DM kita di IG @ilmpi_wil3. Dan jangan lupa juga buat cek channel YouTube kita di ILMPI Wilayah 3. Oke teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah!